Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan Tuhan dengan segala kesempurnaannya, hingga manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini. Saya teringat dengan pepatah orang tua zaman dulu yang mengatakan bahwa hirup entong asal hirup, atau hidup jangan asal hidup, yang artinya hidup ini harus punya manfaat bagi kehidupan yang lain, harus berguna bagi kehidupan yang lain. Setidaknya ada 4 kehidupan di dunia ini yang menggambarkan di mana kita hidup, seperti apa harusnya kita hidup. Yang pertama adalah hidup hanya hidup. Ya, hidup hanya hidup itu seperti halnya pohon lah gitu ya. Kita gambarkan kehidupan ini seperti pohon. Pohon dari dia ditanam sampai besar, bahkan sampai dia mati, itu di posisi yang sama. Ya, belum lihat lah kita ada pohon pindah-pindah gitu ya. Hidup dalam satu titik tertentu. Ya mungkin kita tidak terlihat ya, akar yang bekerja mencari nutrisi segala macam, terus daun yang berfotosintesis gitu. Tapi kan kita gambarkan inilah kehidupannya. Dia tidak berpindah-pindah. Bagaimana dengan manusia? Manusia seperti ini adalah manusia yang menunggu gitu ya. Tidak mau berusaha. Dikasih ya dimakan gitu ya. Kalau enggak ya seadanya. Kita kan manusia dituntut untuk ikhtiar ya, bekerja, mencari. Makanya orang yang seperti ini nih yang hanya hidup sekedar hidup. Yang kedua adalah hidup dan bergerak. Ya. Hidup dan bergerak ini kita ibaratkan sebagai hewan gitu ya. Hewan dia hidup, dia bergerak. Ya. Dia bisa mencari makan, bisa mencari kehidupannya gitu ya. Bagaimana dengan manusia seperti ini? Dia hanya sekedarnya saja. Dia bekerja, berusaha, tapi dengan ala kadarnya, dengan ya asal-asalan lah gitu ya. Hal ini pun tidak cukup untuk menapaki kehidupan di dunia ini. Yang ketiga adalah hidup, bergerak, dan berpikir. Kita sebagai manusia bergerak, berpikir, hidup ya. Bagaimana kita bekerja yang baik, bagaimana kita bekerja dengan pikiran, bagaimana kita melakukan sesuatu agar terlihat luar biasa, itu menggunakan pikiran. Tapi ada kalanya pikiran pun tidak cukup. Banyak orang-orang yang menggunakan pikiran tapi dipergunakan dengan jalan salah. Berbuatlah semau mereka, yang akhirnya menimbulkan kehancuran bagi kehidupan, bagi dunia kita. Makanya ada yang keempat ya. Ini tidak hanya hidup, bergerak, berpikir, tapi merasakan. Inilah kesempurnaan manusia, atau yang disebut dengan manusia welas asih. Dia tidak hanya mengandalkan pikiran dia, tapi hati dia, perasaan dia. Bagaimana bisa melakukan ini tanpa harus mengorbankan orang lain? Bagaimana kita menciptakan sesuatu yang luar biasa tanpa mengorbankan hak-hak orang lain? Dari situlah kita dapat melihat gambaran di mana kita hidup. Bagaimana saat ini kita sekarang? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, ataukah nomor 4? Karena kesempurnaan manusia ini bukan diukur dari harta, bukan diukur dari jabatan, tapi bagaimana menyatukan antara kehidupan, gerak, berpikir, merasakan, agar menjadi sebuah komponen kehidupan yang welas asih. Makanya orang tua dulu ini selalu mengingatkan kita bagaimana tatanan pola kehidupan kita.
bagaimana harus kita bergerak, bagaimana harus kita berpikir, bagaimana harus kita merasakan agar kita menjadi manusia unggul.